Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas riset operasi informatika F, akan menjelaskan tentang penyelesaian soal yang diselesaikan dengan menggunakan algoritma simplex. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Karisma Tinananda Adrinufa, NIM 1924 1010 3019. Dan saya Mafudzatin Ilmi Alia dengan NIM 1924 1010 3003. Saya Ratna Puspita Eka Putri dengan NIM 1924 1010 3004. Saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian soal yang menggunakan algoritma simplex atau metode simplex. Jadi, metode simplex ini adalah prosedur iterasi yang bergerak bertahap dan berulang. Dapat dilihat, berikut adalah tabel awal simplex atau pada iterasi sama dengan 0 untuk kasus penyimpangan. Kita disuruh untuk memaksimumkan. Yang pertama kali dilakukan adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk yang implisit atau standar. Dapat dilihat, bentuk matematis berikut telah diubah ke dalam bentuk implisit. Untuk fungsi objektifnya, yaitu min Z plus min 8M plus 3 X1 plus min 5M plus 5 X2 plus 0S3 plus 0S4 plus MS5 plus 0S6 sama dengan min 38M. Lalu terdapat 3 batasan, yaitu yang pertama 2X1 plus S3 sama dengan 8, lalu yang kedua 3X2 plus S4 sama dengan 15, dan yang ketiga yaitu 6X1 plus 5X2 dikurangi S5 plus S6 sama dengan 30. S3 adalah variabel slack karena sebelumnya batasan 1 kendalanya adalah kurang dari sama dengan. Lalu, karena sebelumnya batasan 2 juga kendalanya adalah kurang dari sama dengan, maka S4 adalah variabel slack. Dan batasan 3 sebelumnya kendalanya adalah lebih besar sama dengan pernyataannya, yaitu batasan dikurangi variabel surplus dan ditambah variabel artifisial. Sehingga S5 adalah variabel surplus dan S6 adalah variabel artifisial. Fungsi variabel-variabel tersebut adalah untuk menyeimbangkan kedua ruas, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Setelah itu, susunlah persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex. Kemudian, di dalam tabel terdapat kolom yang memuat variabel dasar atau basic, lalu ada kolom Z, kemudian ada kolom X1 dan X2 yang bisa kita sebut sebagai main body, kolom S3, S4, S5, dan S6 kita sebut sebagai identity atau kolom identitas, dan yang terakhir yaitu kolom NK atau nilai kanan. Pada baris pertama, kita masukkan fungsi objektifnya, yaitu pada baris Z, Z adalah min 1, X1 adalah min 8M plus 3, X2-nya adalah min 5M plus 5, S3-nya 0, S4 0, S5 M, S6 0, dan nilai kanan adalah min 38M. Lalu, pada baris S3, kita masukkan kendala atau batasan pertamanya, yaitu X1 adalah 2, S3 adalah 1, dan nilai kanan adalah 8. Lalu, pada baris S4 memuat kendala kedua, yaitu X2 adalah 3, dan S4 adalah 1, dan nilai kanan adalah 15. Lalu pada baris S6 memuat kendala ketiga, yaitu X1 adalah 6, X2 adalah 5, S5 adalah min 1, dan S6 adalah 1, dan nilai kanan adalah 30. Selanjutnya, menentukan kolom kunci.
Karena kita berniat untuk memaksimumkan, maka kolom kunci didapat dari nilai Z dengan variabel terendah, yaitu min 8M plus 3. Kemudian, didapat baris kunci, yaitu yang bergaris biru, dan kolom kunci yang bergaris hijau. Perpotongan baris dan kolom tersebut yaitu pada angka 2, sehingga angka 2 adalah angka kunci, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Saudari Ratna. Untuk mencari angka kunci, kita dapat mencari indeksnya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari indeks adalah dengan membagi nilai kanan dengan nilai kolom kunci. Di sini, pada nilai kanan terdapat 8 dibagi dengan 2 menghasilkan 4. 15 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Karena di soal diminta untuk memaksimumkan, maka kita harus mencari angka indeks yang terkecil. Di sini angka indeks terkecilnya yaitu 4. 4 berada pada baris S3. Di baris S3 ini terdapat angka 2 yang berada pada perpotongan pada baris dan juga kolom kunci. Selanjutnya, kita akan mencari baris kunci yang baru, yaitu dengan cara membagi baris kunci yang lama dengan angka kunci, sehingga didapatkan hasilnya X1. Baris X1 yaitu 1, 0, tengah, 0, 0, 0, 4. Ini dapat didapatkan dari 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 1 dibagi 2 hasilnya setengah, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 0 dibagi 2 hasilnya 0, dan juga 8 dibagi 2 hasilnya 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nova. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengubah nilai selain pada baris kunci. Untuk mencari baris baru, kita ketahui bahwa rumusnya yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Untuk baris Z, kita ketahui bahwa baris lamanya yaitu minus 8M plus 3, minus 5M plus 5, 0, 0, M, 0, dan minus 38M. Dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci, yaitu minus 8M plus 3, dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci yang sebelumnya sudah kita ketahui, yaitu 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, dan 4. Maka dihasilkan nilai baru pada baris Z, yaitu 0, minus 5M plus 5, 4M dikurangi 3/2, 0, M, 0, dan minus 6M kurang 12. Selanjutnya pada baris S4, baris lamanya yaitu 3, 0, 1, 0, 0, 15, dan 15. Dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci, yaitu 3, dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci, yaitu 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, 4. Maka didapatkan nilai baru pada baris S4 yaitu 0, 3, 0, 1, 0, 0, dan 15. Selanjutnya pada baris S6, baris lamanya yaitu 6, 5, 0, 0, minus 1, 1, dan 30. Dikurangi koefisien pada kolom kunci yaitu 6, dan dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci yaitu 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, dan 4. Maka didapatkan nilai baru pada baris S6 yaitu 0, 5, minus 3, 0, minus 1,
1, dan 6. Selanjutnya, dari hasil-hasil nilai baru yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Setelah dimasukkan, ternyata pada fungsi tujuan, tepatnya di kolom X2, masih terdapat variabel dengan nilai negatif, yaitu minus 5M plus 5, maka iterasi masih akan berlanjut. Seperti pada tahap sebelumnya, yang pertama kita cari nilai terkecilnya dulu, yaitu minus 5M plus 5 yang berada pada kolom X2 dan pada baris Z. Selanjutnya, karena sudah kita ketahui nilai terkecilnya, maka kolom X2 merupakan kolom kunci. Selanjutnya, untuk mencari baris kunci yang mana selanjutnya akan kita ketahui kolom kuncinya, maka kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Seperti pada slide sebelumnya, rumus indeks yaitu nilai kanan dikurangi dengan kolom kunci. Pada baris X1, nilai kanannya yaitu 4 dibagi dengan 0, hasilnya tak hingga. Pada baris S4, nilai kanannya 15 dibagi dengan 3, hasilnya 5. Dan pada baris S6, nilai kanannya 6 dibagi dengan 5, hasilnya 6/5. Dari hasil indeks tersebut, kita mengambil nilai indeks yang paling terkecil, yaitu 6/5, yang mana nilai indeks 6/5 ini masuk pada baris S6. Karenanya, baris S6 merupakan baris kunci. Setelah kita ketahui baris kunci dan kolom kuncinya, maka dapat kita ketahui angka kuncinya, yaitu 5. Setelah itu, kita mencari baris kunci baru, yang mana rumusnya yaitu baris kunci lama dibagi dengan angka kunci yaitu 5. Baris kunci lama yaitu 0, 5, minus 3, 0, minus 1, 1, dan 6 dibagi dengan angka kunci yaitu 5, menghasilkan 0, 1, minus 3/5, 0, minus 1/5, 1/5, dan 6/5. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mahfudatin Ilmi. Untuk mendapatkan baris baru, maka menggunakan rumus baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali elemen baris baru kunci. Seperti Z ini. Pada Z baris pertama merupakan nilai dari baris lama. Lalu, baris kedua merupakan nilai dari baris X2 yang telah dihitung di tabel sebelumnya. Setelah itu, kedua baris tersebut dikurangi, sehingga mendapatkan nilai baru untuk baris baru, dan angka tersebut yaitu 0, 0, M plus 3/2, 0, 1, M minus 1, minus 18. Untuk menghitung S4 dan X1 bisa menggunakan rumus yang sama, sehingga hasilnya bisa didapatkan pada S4 yaitu 0, 0, 9/5, 1, 3/5, minus 3/5, 57/5. Pada X1 yaitu 1, 0, setengah, 0, 0, 0, 4. Slide selanjutnya. Setelah itu, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel menjadi literasi kedua. Dan di sini mendapatkan hasil minus Z sama dengan minus 18. Untuk diubah ke positif, minus Z dan minus 18 dikalikan dengan minus 1. Sehingga hasilnya Z max sama dengan 18. Dan pada indeks X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 6/5. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.